Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakal lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan. Namun, mempunyai nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang.
Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat, jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung DSM Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang untuk Six Fans dimanapun kamu berada di hari ini. Edisi kali ini tepatnya di hari Rabu ya, 29 Oktober 2025. Ayo guys, is in the house yo, cie. Aku balik lagi buat temenin kamu semuanya Six Fans. Dan seperti biasa, Senin, Rabu, Jumat, kita bakal ketemu lagi dengan anak-anak hebat, anak-anak berprestasi, siswa-siswa SMA Negeri 6 Palembang, baik itu secara akademik maupun non-akademik ya. Dan mereka lagi-lagi keroyokan untuk hari ini. Kita bersama di talk show ruang kita, ruangnya para juara. Langsung saja, tak kenal maka ta'aruf, kita kenalan dulu sama merekanya biar bisa sayang ya. Siapa lagi kalau bukan anak-anak Paskibra 06. Woi. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini masih deg-degan ini? Masih. Oke, boleh disapa dulu fans kalian dong. Lihat dong kameranya. Halo. Nah, ini kenapa saya bilang mereka keroyokan? Sebenarnya mereka tuh rame banget, tau lah ya kalau Paskib tampil kan ya. Untuk LTBB aja kan rame pasukannya gitu ya. Cuman satu sih yang best danton kita ini. Kalau dia kan hitungannya sendiri emang gitu kan ya. Dan siapa saja mereka, kita kenalan langsung aja yuk ya. Mereka adalah Paskib 06. Tapi ada yang paling ujung sana, ini kali pertama? Ya, talk show? Talk show kali pertama? Ya, betul. Zaki agak dekat sama mic-nya. Nah, jangan dimusuhin mic-nya ya. Zaki dari kelas berapa Zaki? Dari 11-2 Ibu. 11-2. Dan ini kali pertamanya dia talk show dan dia merupakan ketua umum Paskib. Alright, artis kedua kita ini dia best danton kita ya. Ini jujurly guys ya. Saya tuh ngefans banget sama dia karena memang dari awal tuh anak ini siapa sih gitu kan ya. Suaranya tuh enak banget, kayak suara-suara bapak-bapak TNI yang bener-bener wah macho dan manly sekali ya. Wajar sih ketika kamu dipercaya untuk menjadi best danton. Wah, ada siapakah di sana? Siap, izin, nama saya Faris Arham Maulana Ibu dari kelas 11-8. 11-8, Faris ya. Oke, Faris sebagai best danton nanti untuk memastikan bahwa dia pantas atau layak untuk best danton, kita akan mendengarkan suaranya. Tapi nanti di akhir ya. Oke deh. Ada siapa lagi nih? Geser lagi. Halo Semuanya, Alfata Zahir dari kelas 11-1. Oke, Ata ya. Ata 11-1. Dan itu si cantik sendirian. Siapakah gerangan dirimu? Saya Aura tampil dari kelas 11-11. Aura ya, Aura sendiri nih yang paling cantik. Kenapa? Karena pengennya kita tuh rame-rame ya ngumpulin mereka. Tapi apalah daya, tempat kita ya begini. Jadi perwakilan saja. Inilah Paskib 06 yang berhasil
membawa pulang juara 3 LTBB Putra, juara 3 LTBB Putri, kemudian Best Danton LTBB Putra, dan akhirnya karena kebanyakan itu semua juara, mereka ditetapkan sebagai juara umum LTBB. Keren. Oke, ini kali keberapa sih kalian mendapatkan hadiah atau mungkin bisa dibilang mendapatkan prestasi yang luar biasa dari Paskib 06? Kayaknya ini baru kali kedua ya setelah sempet kemarin sempat juga booming lagi Paskib 06 ya. Itu kalau nggak salah rombongan Radit ya. Radit kemarin juga sama itu. Aduh, banyak banget yang diambil ketika itu, kayaknya maruk ya Paskib 06 ya. Tapi maruknya baik begitu loh ya. Maruknya itu positif gitu. Habis dari rombongan Radit yang ketika itu pembinanya adalah Ibu Aina ya, Siti Aina Hayani. Kemudian sekarang di bawah tangannya Ibu Yati, kalian berhasil lagi untuk menjadi juara umum. Bagaimana perasaannya anak-anak? Bangga Ibu. Bangga banget ya. Bangga banget ya. Sama ya semuanya ya, bangga ya. Expect gak sih ketika kalian disebutkan sebagai juara 3 LTBB Putra awalnya? Itu dulu deh. Itu enggak expect. Enggak expect ya? Kenapa begitu? Ya, kan di sini kan cukup banyak tuh. Cukup banyak untuk peserta-peserta yang ikut. Nah, kami mikir tuh kayak, waduh kok yang lain bagus semua. Oh, mikirnya gitu ya, mereka ya, bagus-bagus kayak, gitu. Kalau juara 3 aja alhamdulillah ini kan. Ya sudah kami mikir, oh ya udahlah kalau enggak dapet enggak apa-apa. Ternyata pas sudah pengumuman dapet, ternyata diumumin juara 3 dari SMA 6 itu sesuai dengan doa kayaknya. Coba kamu bilang gini, aduh juara 1 aja ini. Ya kan, itu kan sesuai dengan doa nggak sih? Apapun yang keluar yang terucap tuh jadi doa. Nah ya, aduh seandainya juara 3 aja udah alhamdulillah. Di juara 3 beneran jadinya. beneran. Iya lagi, coba bilangnya juara 1 ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti kamu nggak expect ya, Faris nggak expect karena ngerasa kayak yang lain tuh juga bagus-bagus banget gitu ya. Juara 1, juara 2 dari mana? Juara 1 itu dari SMK Madya Tama. Memang bagus banget ya. Memang bagus sih. Oke, juara 2? Dari Sama, bukan? ini apa? Luar kota itu. Oh, dari luar kota. Dari Ini luar provinsi kota. soalnya ya, Iya, tingkat iya. provinsi. Ini keren loh, mereka bukan tingkat kota tapi provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah, anak-anak SMA 6 lagi-lagi. Wah, ibu tuh nggak lepas dari apa ya namanya, dari aplaus untuk anak-anak Paskib 06. Saya selalu bilang gini, gila memang sekece itu ya Paskib 06 ya, Masya Allah. Iya, kece banget. Siapa lagi kalau bukan Kak Agung pelatihnya? Iya nggak sih? Harus di-mention itu. Iya, harus di-mention banget. Meskipun mohon maaf ya Kak Agung ya, selalu setiap talk show itu kenapa sih saya nggak pernah diundang? Mungkin Kak Agung mikir gitu ya. Pengen sih kita ngundang, tapi next time mungkin ya, next time ya Kak Agung ya. Untuk saat ini anak-anak dulu, tapi semua udah pada tahu, udah pada paham kalau pelatih mereka adalah Kak Agung yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Kak Agungnya dong. Ini mulai dari rombongan Radit ya, dipegang sama Kak Agung ya. Alhamdulillah juga sama. Udah sempet berapa tahun gitu katanya Paskib itu bukan vakum sih, nggak menghasilkan prestasi yang gemilang banget begitu, tiba-tiba langsung prestasi yang gemilang, banyak banget prestasi yang didapat. Kemudian habis itu yang kedua kalian lagi gitu kan, berarti kan itu membuktikan bahwa Kak Agung the best. Asik. Oke, nggak expect kalau untuk juara 3 LTBB Putra. Kalau Putri gimana? Putri juga sama sih, gak expect. Karena kamu mikirnya gimana? Kalau tadi kan kalau si Faris bilang kan ya karena yang lain tuh bagus-bagus Bu. Kalau kamu Bagus-bagus banget kalau yang lain. Sudah berarti kalian ngerasa nggak bagus atau gimana? bagus tapi Bagus. Takut salah ngomong ini kayaknya si Aura. Bagus tapi ngerasa kayak masih lebih bagus yang lain gitu. Terus ketika disebutkan juara 3 LTBB Putri. alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Bisa bawa piala lagi. Asik, bisa bawa piala lagi ya. Kemudian Best Danton. Masya Allah. Ini Faris lagi nih yang jawab nih. Best Danton. Ini kali pertama kamu dapat Best Danton atau? Iya. Kali pertama ya. Terus ketika disebut, berarti kalau Best Danton itu hanya satu ya? Ya. Satu putra, satu putri berarti kan ya. gitu kan? Dan putranya alhamdulillah dapatnya di Faris, anak SMA Negeri 6 Palembang. Bagaimana Faris? Faris gimana rasa kamu Faris? Gimana ya Bu ya? Kayak template Bu jawabannya. Template. Expect. Sama ya, nggak expect. Soalnya Bu ya, pas dipanggil kan Best Danto dari LTB apa? LTBB Putra. LTBB Putra. Itu disebutin nomor ini Bu, nomor urut. Oh, Jadi Faris gak kayak Jadi Nomor berapa gitu nomor ya? Berapa. Oke. Jadi kelang kayak beberapa detik baru nyadar. SMA 6 ternyata. Oh, jadi gitu caranya ya. Ketika diumumkan tuh bukan nama atau dari Iya, SMA mananya, nomor urut. tapi nomor urutnya. Untung nggak kamu buang ya ketika nomor urutnya. Kalau kamu buang habis itu katanya mana buktinya ya kan, mana buktinya kan nggak tahu gitu ya.
Oke, ketika itu nggak expect juga sama, apa kamu ngerasa juga sama, yang lain juga bagus-bagus? Ya, terlebih lagi ada salah satu dari SMA berapa yang cowok juga bagus suaranya Bu. Bagus banget. Ya, Tapi jadi ternyata, alhamdulillah. jadi Faris pikir dia yang bakal Dia yang best bakal dandan, dapet, ternyata ya. kamu ya. Ini balik lagi ya guys ya, saya dari awal sudah bilang, saya sudah notice sama Bu Aina ketika itu masih pembinanya sebelum Bu Yati. Ini dantonnya bagus banget loh, Ai, serius ini bagus banget loh. Ini bakal jadi best danton, dan ternyata doa saya terwujud ya. Alhamdulillah. Akhirnya pas saya lihat, wah best danton dia dong. Oke, dan akhirnya kalian merangkum itu semua menjadi juara umum. Itu gimana? Rasanya campur aduk kali ya? Ya kami tuh nggak expect karena juga di sela-sela kami latihan itu banyak rintangan. Kami belum diizin oleh sekolah, dikarenakan lagi dekat dengan ujian itu Ibu. Jadi tuh kami kayak ini bisa nggak ya, mau tampil lagi, juara nggak ya. Nah terus juga kan Jadi ada keraguan itu tadi ya. Ibu, ngelihat para sekolah-sekolah ini kan para bagus-bagus semua Bu gitu. Jadi kami kayak mikir tuh ini bisa nggak ya dapet juara. Nah pas dapet juara 3 itu udah alhamdulillah banget gitu. Nggak berpikir bahwa Ya, bakal Bu. dapat juara umum ya. Ya. Kan juara umum berarti kan karena kalian sudah banyak mendapatkan prestasi itu kan, juara juara apa 3 LTBB Putra, 3 LTBB Putri, kemudian Best Best Danton Danton. LTBB Putra juga kan. Akhirnya ditetapkan atau dinobatkan kalian sebagai juara umum gitu ya. Iya Ibu. Oke, baiklah. Dan ya, sekolah ini anak-anaknya membuktikan gitu ya. Pasif Kosana membuktikan bahwa meskipun pada saat itu udah dekat ulangan, keraguannya mereka bisa nggak ya bawa piala lagi. Ini bukan piala doang, pialanya rombongan ini. Borong merekanya ya, alhamdulillahnya ya. Jadi memang benar sih, tidak perlu untuk banyak ngomong, yang penting bukti aja. Dan inilah yang dilakukan oleh anak-anak Pasif Kosana yang memang luar biasa, lagi-lagi Masya Allah. Oke, kita ngomongin soal tantangan. Tadi kalian sudah sempat spill dikit ya, tantangannya deket-deket mau ujian Ibu. Terus apa lagi sih yang buat kalian tuh kayak maju mundur untuk ikutan lomba ini ketika itu? Zaki mungkin kali ini jawab, Ki, Itu kan, sebagai Bu. ketua umum Ki. Di sini Bu, jadi Iya. kami itu kan dari awal memang banyak kegagalannya. Ya, jadi dari awal tuh kami pertama itu di Palas sih Bu, di 14. Itu yang itu first Zaki ikut lomba sama kakak senior. Itu ada Zaki, Faris, sama Rafa Respan yang udah di luar kota, terus sama Ibni. Ya, itu tantangannya itu kayak lawannya tuh udah yang besar-besar Bu. Ya, soalnya itu hampir seluruh provinsi itu ada di situ. Ya, jadi itu kami usaha dari situ kan. Gagal Bu ternyata. Berawalnya dari situ ya, dari situ, gagal ternyata. gagal. Oke, terus terus? ikut lagi di SMA 1. Itu ada angkatan 34 full Bu, hampir semua gagal juga Bu. Terus kami coba terus kan Bu, kami coba terus, kami tuh mikirnya kayak gagal lagi nggak, itu tantangannya Bu, kayak udah capek latihan kan, Iya, gagal benar. lagi, terus kami coba terus, kami asal lagi Bu. Alhamdulillah kami kemarin di SMK 1 sama di SMK Zaki 3 maju dikit biar Iya, Bu. kelihatan. Nah, sama di SMK 3 itu Bu, itu dari SMK 3 itu udah kelihatan Bu, karena kami dapat juara kan. Terus kami coba lagi di SMK 1, alhamdulillah kami udah bisa dapat harapan Bu. Harapan juga Ya, di kan, provinsi, maksudnya. ya. Oke. Terus kami coba lagi di SMK PGRI 2, alhamdulillah kami Juara umum. Universitas PGRI, PGRI, ya. iya, Alhamdullah benar. kami dapat juara umum. Nah, dari situ kami kedorong Bu. Jadi kayak harus dicoba terus. Kami tantang terus itu biar Iya. dapat juara umum itu ya Iya, Bu. akhirnya ya. Oke, jadi dari mereka ini kita belajar bahwa kegagalan itu bukan suatu hal yang harusnya bikin kita jadinya mundur untuk ikutan Iya, Bu. kompetisi apapun itu ya kan. Justru mereka beberapa kali kegagalan itu jadi pelajaran untuk mereka, apa sih yang buat mereka gagal gitu, evaluasi lagi sampai akhirnya mulai nih, meskipun juara harapan ya kan, mulai nih juara 3 doang ya, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang juara umum lagi dipercaya ya. Tuh, jangan pernah menyerah ya guys ya. Pasti ada jalan kok kalau kamu emang benar-benar serius ataupun sungguh-sungguh, sama seperti anak-anak Paskib 06 ya. Oke, selain itu ada lagi kah yang membuat kalian merasa kayak ini nih jadi tantangan besar banget, tantangan berat banget buat kalian untuk menunjukkan bahwa kalian tuh bisa gitu? Kalau menurut Ata ya Bu ya, Apakah waktu atau tempat atau itu apa ya kan, kita nggak tahu. Ya, pasti yang pertama itu waktu Ibu. Waktu. Dikarenakan kan itu udah deket banget sama ulangan Bu, deket banget. Jadi kami tuh harus ngebagi waktu sama belajar, sama latihan harus pas. Terus juga di sekolah nggak bisa dipakai Ibu karena udah pulang sekolah gitu kan. Iya benar. Jadi kami harus nyari lapangan yang bisa nampung kami sebanyak itu, satu angkatan 34 gitu. 34 iya benar.
Nah, salah satu tantangan terbesarnya itu juga kami tuh masih bimbang buat regunya Ibu. Kan harus nyatuin chemistry-nya itu. Benar. Jadi itu diubah-ubah Harus dulu. kompak banget Ya, kan benar, kalau Ibu. ini kan. Tapi dengan kegigihan oleh Kak Agung buat ngelatih kami, terus selalu support dari kakak angkatan 33. Kakak senior juga ya, benar. kakak senior dari kalian. terutama Kak Radit. Yes, dari Ketum. Radit luar biasa Memang kalau luar biasa 33 ya. banget. Nah, kami disupport terus, disuruh ikutlah dek, terus gitu. Disemangatin Awalnya mau terus nyerah ya. gitu Bu, udahlah ini mau ulangan nanti nggak diizinin. Tapi terus didorong, akhirnya kami yakinin diri buat tetap daftar lomba, terus nampilin yang terbaik. Alhamdulillah dapat juara umum. Nothing tulus bukan lagi sih, ini juara umum sih. Berarti Radit salah satu orang yang berapa ya namanya? Berdampak banget. Iya benar, yang sangat apa ya, turut andil lah ya, turut andil untuk menyemangati kalian, untuk support kalian supaya bisa menang gitu. Ayo dong adik-adik, ayo pasti bisa menang kok gitu. Nah, by the way ngomongin soal izin sekarang, bukan izin dari sekolah tapi izin dari orang tua. Apalagi kan udah mau deket-deket ujian loh gitu. Kemarin sulit nggak sih untuk mendapatkan izin dari orang tua? Cukup sulit lah Ibu. Cukup sulit ya. Karena- Aura. Dia udah kapan sih aku ditanya-tanya gitu ya. Gimana? Aura sih emang cukup sulit ya Bu, soalnya itu juga deket sama ulangan. Ulangan terus kamu perempuan. Iya. Ini latihannya sampai sore mungkin? Sore. Sore banget ya, sampai sore jam banget ya. 5 sampai jam 6 gitu. Oke. Jadi memang sulit ya ketika itu minta izin sama orang tua, tapi diizinin sampai akhirnya. Iya. Ada cerita orang tuanya yang nggak mengizinkan, biar ini mumpung lagi live ya, kan kita sapa orang tuanya. Anak-anaknya juara umum loh Bapak Ibu ya, alhamdulillah loh ya. Mungkin Ibu kayak kan yang cewek itu biasanya nggak Terutama boleh cewek keluar ya. sore sampai malam gitu. Jadi kebanyakan yang belum diizinin latihan. Jadi kami tuh bingung Bu buat milih regunya kalau misal latihan bolong-bolong. Iya gitu. benar, nggak mungkin bolong-bolong Tapi kan. akhirnya kami nyari-nyari lah kesempatan izin sama orang tua, ngebujuk. Yang pasti dari kami tuh nggak ada yang nggak izin, pokoknya izin semua karena emang ditegasin lagi oleh Bu Yati nggak boleh latihan kalau nggak ada izin. Benar. Jadi kami tuh dari BPH-nya itu ngebuat surat buat izin sama orang tua, terus ditandatanganin, nah baru itu boleh latihan. Oh, jadi benar-benar ada surat izinnya ya. Iya sih, karena memang mungkin salah satu faktornya adalah nggak latihan di sekolah. Nah, itu kan, dan satu lagi mau ujian gitu. Tapi alhamdulillah, Terus juga kami tuh bisa ngeyakin orang tua masing-masing karena Kak Agung itu mau Bu bertanggung jawab penuh untuk ngelatih kami, untuk ngawasin kami sampai kami pulang semuanya, baru Kak Agung selesai. Kak Agung best sekali, Kak Agung luar biasa. Lain kali saya mau ketemu sama Kak Agungnya juga deh. Kapan-kapan ya. Sama Best Danton kan akhirnya ketemu nih, saya ngefans soalnya kan. Ini saya juga ngefans dong sama Kak Agung, gimana nggak ngefans coba, bisa bawa kalian jadi juara umum berkali-kali lagi. Bisa dibilang kan dari Radit sampai dengan sekarang gitu kan. Alhamdulillah, dan membuat setidaknya sih membuat mereka tuh terus bertahan semangatnya gitu loh, nggak sampai luntur semangatnya meskipun mungkin gagal atau kalah berapa kali begitu ya kan. Gimana nggak luar biasa coba ya. Luar biasa banget. Oh, jadi seperti itu ya tantangan yang mereka hadapi menuju perlombaan tadi. Oke lah kalau begitu Six Fams, untuk kamu yang penasaran lagi ya, yang pengen tanya-tanya, boleh banget, kita masih buka. Silakan langsung saja DM Instagram kami @radioesma6fm, dan yang pastinya juga yang ada di live chat yang lagi nonton live-nya kita, halo hai. Apakah itu senior-senior mereka ya yang sekarang sudah jadi alumni begitu ya, atau siapapun kalian guys yang ngefans sama mereka dengan prestasinya mereka yang luar biasa ini, boleh tanya-tanya langsung aja ke mereka ya. Kita tungguin dan bakal kita bacain sesaat lagi. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Under the same sky, we stand tall. No colors, no borders, no pain at all. Listen to the voice, the heart that speaks, longing for love and peace that we seek. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead.
bridge the divide. Harmony will blossom on every side. Let's follow the road. A hope will keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. With love and brotherhood. Together we'll lead. Peace for the world. A promise we swear. In love we live. In peace we care. Balik lagi di Six Radio Siaran yang Muda Palembang. Ada Rihan Okarina dengan Muntah Belewa. Ini karya terbaru dari Bapak Fir Azwar ya, Kepala SMA Negeri 6 Palembang kita. Ya, seperti yang kita tahu, beliau ini merupakan seniman iya, gitu kan, kepala sekolah iya, sejarawan iya, budayawan iya, Masya Allah. Pokoknya
the best deh pokoknya Papi Raguar ya. Oke, Six Fam sekarang sudah 51 menit dari pukul 10 dan kita masih bersama di talk show ruang kita, ruangnya para juara. Kali ini bersama dengan Paskib 06. Namanya apa sih kalian itu? Pas Pranam. Oke, namanya ternyata Pas Pranam. Saya kira Paskib 06 gitu ya. Maafkan ya. Kurang tahu Ibu soal itu. Oke, ini banyak sekali fansnya kalian dari live chatnya kita terlihat ya. Waduh, bukan lagi. Ya, pokoknya halo semuanya. Nggak bisa disapa satu-satu ya, banyak banget ya. Yang masih ada juga teman kalian yang sekarang sudah di luar kota ya. Siapa namanya itu? Kak Rafa ganteng. Rafa ganteng. Hai Rafa ganteng. Terima kasih ya, katanya salam rindu buat kalian. Oke deh. Dan untuk semuanya yang sudah ikutan gabung komentar di live chat ya, kita terima kasih banyak ya semua tanpa terkecuali karena banyak banget jadi nggak bisa kita sapa satu persatu. Kita langsung saja ke pertanyaan ya, ini yang sudah masuk ya. Kalau pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaannya pas tahu kalau dapat juara umum? Tadi sudah disampaikan, nggak expect merekanya gitu ya. Sebenarnya dari juara 3 aja mereka sudah nggak expect gitu, nggak nyangka karena mereka ngerasa kayak yang lain tuh lebih bagus gitu. Tapi ternyata ya itu ya. Biasanya sih juara tuh emang begitu guys ya, ngerasa tuh kayak kami tuh belum pantas, padahal mereka pantas gitu, layak merekanya ya. Tapi alhamdulillah karena memang mereka juara 3 LPBB Putra, Putri, kemudian Best Danton juga ya, akhirnya dipercayalah sebagai juara umum. Jadi kalau ditanya perasaannya mereka pastinya seneng, bangga, tapi mereka nggak expect awalnya, gitulah intinya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Paskib tuh latihannya keras gak sih? Gimana? Relatifnya itu bagaimana? Kalau mau diomongin keras itu ya keras ya, tapi bukan kayak main tangan gitu, lebih kayak latihan yang bikin fisik lebih keras. Oke, fisik lebih kuat maksudnya ya. Jadi latihannya keras ya, memang keras tapi bukan berarti dengan kekerasan begitu ya cara latihannya, tapi untuk membuat fisik kalian lebih kuat lagi gitu. Mental juga nggak sih? Ya, tidak hanya fisik tapi mental ya. Karena memang anak-anak Paskib ini rata-rata sih biasanya cita-citanya adalah pengen jadi angkatan. Ya, betul nggak? Ya, benar. Betul ya. Makanya mereka memang dari awal pun, dari sekarang pun sudah dilatih untuk bisa bermental baja ya, dan juga punya fisik yang kuat begitu. Jadi kalau ditanya keras, pastinya keras. Apalagi untuk cewek, gimana cewek? Gimana? Ayo. Ya. Kamu ngomong aja, katakan semuanya. Gimana Aura? Iya sih, kalau menurut Aura tuh keras. Tapi Aura tuh tujuan Aura masuk Paskib tuh emang maunya itu Bu, sama tujuan Aura tuh mau masuk Polwan gitu. Oke, memang tujuannya pengen masuk Polwan, jadi mau nggak mau ya terima. Memang seperti ini cara kerjanya gitulah ya, bisa dibilang ya. Memang latihannya ya keras gitu. Dibilang keras ya memang keras, tapi untuk kebaikan begitu. Bukan berarti menggunakan kekerasan kayak yang lagi viral itu nggak boleh ya, nggak boleh. Oke, baik. Latihannya berapa lama sih ketika mau lomba? Nah, bisa dijawab. Ayo, silakan. Itu Bu, yang tadi dibilang jadi tantangan kami ya. Kalau misal untuk regu yang putra sama putri itu emang udah ikut di SMK 1. Mungkin persiapan dari lomba SMK 1 itu 2 minggu. Nah, tapi sedangkan jeda lomba di SMK 1 sama Universitas PGRI itu nggak lama Ibu. Oh, jedanya nggak lama. Iya Ibu. Oke. Seminggu cuma. Cuma beda 1 minggu. Iya, Oke. iya. Jadi di sanalah yang bikin kami tuh kayak nggak pede, kayak ngerasa udah nyerah aja, waktu ini dikit. Terus belum diizinin sekolah juga, terus orang tua juga. Nah, jadi itulah rintangan yang bikin kami tuh berpikir lagi untuk mendaftarkan diri buat lomba. Tapi dengan usaha yang tanpa henti, terus latihan yang keras dari Kak Agung, akhirnya kami pede buat tampil ikut bagus lomba gitu ya. Jadi berarti bisa dibilang latihan cuma seminggu. Iya Ibu, cuma seminggu, pas seminggu. Guys, seminggu guys. Six Fam seminggu bisa dapat juara umum loh ini. Alhamdulillah ya. Wow, nggak tuh? Saya kok speechless jadinya ya, kayak cuma seminggu doang. Tapi mungkin ya itu tadi ya, kalau kata si Ata ya, karena memang sebelumnya sudah ikut lomba dari SMK berapa? SMK Errornya banyak Bu. Jadi Banyak. nah itu dia. Jadi ya mungkin itu ya banyak. Dan satu lagi, kekompakan kalian mungkin memang sudah ada gitu kan dari situ, dari beberapa kali ikut lomba ya. Sudahlah, bismillah aja melaju gitu. Kalau boleh tahu kapan dapat izin dari sekolah? Sampai akhirnya dapat izin dari sekolah? Minus berapa? Sebenarnya itu kami izinnya tuh udah dari sebulan ya. Tapi di situ nggak diizinin, cuma diizinin buat ngirim 2 regu gitu. Oh, kemarin tuh banyak ya regu yang dikirim. Berapa regu kemarin? 5 atau 6 regu. Oke. Nah,
Jadi waktu Hamin seminggu itu Zaki ini berjuang Sebagai keras. ketua umum, Sebagai ya. ketua umum berjuang keras. Sebenarnya ah. harus dibicarakan. Iya, ngomong dong Zaki. Perjuangan Zaki itu keras banget buat Keras banget, dapetin ya. izin biar bisa ngirim beberapa regu lagi. Oke, gimana Ki? Berbagi sedikit Ki. Ya harus diusahakan sih Bu. Karena kan kemarin tuh kan dapat izin dari sekolah 2 sampai 3 aja. Iya, 2 sampai 3 regu doang. Ya, tapi kami tuh pengen turun semua Bu, biar juara umumnya dapat gitu. Jadi kami berusaha Bu, biar di ACC. Ternyata itu tuh nggak di ACC Bu, di sekolah. Oke. Ya. Yang di Terus ACC berapa regu kemarin yang di ACC? kemarin tuh rencana mau turun 6 Bu, tapi 3-nya nggak di ACC. Jadi Oh, jadi hanya 3 regu. 4 Bu, 4 yang nggak di ACC. Oke. Ya, jadi 2 yang fix di ACC Oh, itu. oke. Ya. Hanya 2. Jadi Zaki tuh mikirnya kayak ikutin semua Bu. Jadi kayak kami nambah sendiri jadi. Oh Ya, gitu. Oke. Baik, kalau dari sekolahnya di ACC 2 ya. Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa nggak sih ya sekolah juga ya lihatlah mereka memang benar-benar membawa pulang prestasi yang luar biasa bahkan sampai juara umum gitu kan karena ya kegigihannya si ketua umum kita ini untuk mendapatkan izin ya meskipun akhirnya tetap yang diizinkan hanya 2 tapi mereka tetap ikut. Jadi nambah berapa regu kemarin? Dari sekolah kan 2. Itu 2 jadinya nambah 4 jadi 6. Oh, jadi tetap 6 regu ya. Kami tuh tetap izin sama pembina kami. Ya, Oh, Yati. tetap ngomong Tahu. ya. Ha, Jadi Bu Yati tahu, ha. usahain terus buat izin ke sekolah. Akhirnya kayak Hamin sehari kayaknya Bu baru diizin. Akhirnya tetap diizinkan gitu ya. Oke, udahlah kalau kayak gitu ya. Dan alhamdulillahnya usaha itu membuahkan hasil yang luar biasa ya, berbuah manis begitu ya Bu Yati ya. Ya meskipun Bu Yati juga nggak ada di sini, ini pembinanya nggak ada, pelatihnya nggak ada, cuman anak-anaknya aja nggak apa-apa ya. Yang jelas lagi nonton. Terima kasih banyak untuk usahanya, baik itu dari pelatih maupun dari pembina kita ya, untuk anak-anak kita yang luar biasa ini sampai akhirnya mereka membuktikan bahwa mereka bisa membawa prestasi yang luar biasa sampai dengan juara umum gitu ya. Oke, jadi kalau ditanya latihannya berapa lama sih kemarin? Hanya 1 minggu, 1 minggu guys aja. ya. Tapi balik lagi ke kekompakannya mereka itu memang luar biasa sehingga mungkin kesulitan-kesulitan ini dan itu tuh bisa ditepis begitu ya, bisa dikikis lah sedikit demi sedikit. Meskipun dalam hati mereka kayak nggak yakin masuk nggak ya, maju nggak ya, maju mundur cantik gitu kan ya jatuhnya ya. Oke, ini boleh tahu nggak latihan fisiknya itu apa aja sih katanya gitu? Kalau untuk Ya, latihan boleh. fisik itu kami Pasti pasti dilatih. Iya. Iya, Kayak contohnya Ya tuh apa aja? lari. Lari, ya, Jadi oke. sebelum latihan misal di hari libur nih Bu, hari Sabtu misalnya Bu. Jadi Kak Agung tuh nyuruh kami tuh minimal yang cowok 10 keliling, yang cewek 5 keliling di lapangan SMA 6. Oke. Jadi kami lari dulu, terus peregangan, sarapan, nah baru latihan LTBB. LTBB-nya. Ya. Oke, berarti latihan fisiknya itu hanya lari. Enggak Ibu, ada lagi. Ada lagi apa itu? Tapi itu kayak misal nih, kami latihan salah Ibu. Kak Agung tuh pengennya tuh kami tuh cepet bener, cepet ngerti, cepet nangkep. Jadinya satu kesalahan misal 5 push up gitu. Oke, jadi kayak gitu maksudnya ya latihan kerasnya itu seperti itu supaya kalian bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian emban, itulah intinya ya maksudnya Kak Agun seperti itu. Jadi supaya dengan kamu dihukum ada punishmentnya, ada hukumannya, kamu jadi ngerasa kayak jangan salah lagi nih, jangan salah lagi Harus gitu ya. benar. Kalau salah lagi dihukum lagi kan gitu kan ya. Iya. Ya tujuannya itu seperti itu sebenarnya gitu ya. Kalau yang cewek berapa kali hukumannya? Sama kah? Kalau ada salah kegerakan gitu? Push up atau squat jam? Kalau lari dikurangin. Oke, kalau lari kan beda tadi ya. Kalau yang cowok 10 ya. keliling, kalian 5 keliling yang cewek. Kalau hukuman ketika salah gerakan? Kalau hukum sama. Iya, Oh, sama aja. Ya. Sama ya, tetap ya push up ya. Squat jam nggak? Ya kadang kalau misal ada Kadang yang squat lagi juga. cedera gitu Bu. Misal ada yang lagi cedera di tangannya, lagi nggak bisa push up itu diganti oleh Kak Agung. Tapi Dengan tetap squat harus jam. sama dapetin hukuman kayak teman-teman yang lain. Iya, Jadi nggak ada sama. bedanya mau cewek atau cowok ya. Tujuannya tadi supaya kalian disiplin dan kalian benar-benar bisa bertanggung jawab dengan gerakan itu gitu ya. Jadi kayak jangan sampai salah lagi, jangan sampai salah lagi gitu ya. Oke deh. Jadi latihan fisiknya itu dia kira-kira ya. Lari, kemudian ketika ada salah gerakan mereka disuruh push up atau squat jam gitu ya. Cuma 5 kali kok, nggak sampai 50 100 enggak. Ya, itu tidak benar. Jadi tolong jangan bikin berita hoax ya. Jadi cuma 5 kali aja, dan itu juga supaya mereka itu paham bahwa kalian tuh salah dan kalian akan memperbaiki itu lagi gitu kan supaya nggak salah lagi.
Seperti itu ya guys ya. Bagaimana persiapan dari awal latihan sampai dengan hari H akhirnya? Waduh, ini sih hektik sekali. Sangat hektik, Sangat hektik ya. Boleh Lebih-lebih boleh pas, diceritain ya. coba. Kalau misalnya untuk apa ya, latihan itu sudah pasti dari awal-awal masuk pasti sudah dipelajarin kan, gerakan dasar lain-lain. Yang susah itu sebenarnya lebih ngarah ke kompaknya, cara ngekompakin sama itu. Kebetulan kemarin karena regu Faris sendiri yang LTB Putra sama regunya Ora yang LTB Putri itu kan sudah pernah turun di SMK 1. Jadi pas 1 minggu sebelum kan persiapan 1 minggu ya. 1 minggu persiapan itu alhamdulillah tinggal ngelancarin gerakan-gerakannya aja, Bu. Oke. Nah, yang lebih tantangan itu ke teman-teman lain yang baru banget ikut lomba itu. Baru diturunin untuk lomba itu. Oke. Oh, ternyata ada yang baru ya berarti ya? Ada yang baru orang-orang yang ketika untuk ke PGRI yang dari SMK 1 itu cuma 2, Bu, yang Cuma 2 di yang sekolah. Oke. Terus setelah tadi kami pas di PGRI itu kan nambah jadi 6. Nah, 4 regu itu regu baru semua. masih baru banget ya? Ya, jadi Oke. bener-bener hektik banget. Di situ tantangannya. 1 minggu ngapalin aba-aba, kan kerasa banget dulu 1 minggu ngapalin aba-aba, ngapalin temponya, ngapalin cara bikin anggota masing-masing anggotanya kompak. Terus hektik banget. Hektik banget ya. Tapi alhamdulillah pas di hari Sabtu sama Minggu itu kan kami latihan di ini, di lapangan dekat SMP 57. Alhamdulillah karena latihannya itu apa yang nggak banyak main-mainnya, Bu. Lebih serius. Jadi alhamdulillah lebih mudah untuk nyelesain latihannya dan alhamdulillah ya hasilnya seperti ini gitu ya. Hasilnya berbicara seperti itu. Oke. H- berapa sampai akhirnya ngerasa kalian tuh udah kompak atau gerakan kalian udah bener-bener bagus nih gitu? Hari Minggu, H-1. Hari Sabtu. Hamin 2 sudah merasa kayak sudah kompak gitu ya, chemistry-nya udah dapet, kemudian gerakannya juga udah ngerasa kayak rapih, bagus gitu ya. Bisa nih juara. Bisa nih, yuk bisa yuk gitu kan. Yuk bisa ya, dan alhamdulillah memang berhasil gitu ya. Oke deh, balik lagi, usaha tidak mengkhianati hasil ya guys ya, atau hasil tidak mengkhianati usaha, karena memang mereka sudah berusaha keras seperti yang mereka ceritakan tadi. Hektik banget, 4 regu itu masih baru banget, jadi belajarnya dari awal banget gitu ya. Alhamdulillah yang 2 lagi ya sudah memang berapa kali lomba bareng gitu lah bisa dibilang ya. Tapi ya itu H-2 mereka bisa menunjukkan kalau mereka mampu begitu ya. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk kita dong. Luar biasa memang ya. Perasaan kalian selama LTBB ini pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian selama LTBB? Kalian ngerasa ada nggak sih satu sama lain tuh yang mungkin ya kan kita tahu ya namanya rambut sama hitam isi kepala kan beda-beda ya. Ada yang ngerasa kayak, oh jangan kayak itu, cak itu, nah ngerasa sok pintar, sok ini atau apa gitu. Pasti dong, namanya ini kan tim ya, kelompok gitu. Gimana? Kan kayaknya ini. Nah, nggak apa-apa. Mungkin apalagi cewek kan biasanya kan punya itu sih mas gitu ya. Ringan banget nih. Disihati Aura. Aura nih Danton Putri ya? Oh bukan, ibu pikir Danton. Gimana Aura? Nggak usah sebut personalnya siapa, tapi yang jelas ketika perasaannya itu gimana? Susah nggak sih untuk akhirnya kalian bisa klop, bisa sama suara, sama pikiran gitulah intinya, chemistry-nya dapet. Ya kalau Gimana? Kalau ada yang salah ditegur, Bu. Ditegur terus tuh kayak ngasih tahu yang mana apa yang benar gitu. Dan diterima biasanya sama si temennya gitu. Enggak cuman sekedar menerima apa yang dikatakan oleh Kak Agung doang, enggak. Enggak. Jadi saling mengingatkan. Contohnya itu kan kayak Atta sama Zaki ini beberapa kali lah, Bu, kayak berantem karena Oke, bentar, Atta sama Zaki ini, Zaki ketua umum, Atta anggota ya, bukan waketum ya, bukan. Oke. Sering ini ya, sering berbeda pendapat lah bisa dibilang gitu. Oke, terus kalau misalnya lagi latihan nih, Zaki nih salah, terus dia ketawa-ketawa, itu yang bikin kesel. Memang ya Zaki kamu nakal. Tapi kadang juga gantian, Atanya yang salah, Zaki mengingatkan. Intinya saling mengingatkan satu sama lain ya. Jadi bisa dibilang kekompakan itu nggak serta-merta langsung kalian dapatkan begitu ya. Zaki ini memang kelihatan kok anaknya agak-agak tegil. Anaknya itu wah ternyata bisa jadi ketua umum dan dia memang benar-benar bertanggung jawab untuk Paskib 06 gitu ya. Apa tadi namanya?
pas pranam. Pas pranam gitu ya, pas pranam ini gitu. Meskipun dengan pembawaan dia yang mungkin kalau dilihat nggak serius anaknya gitu kan, kayaknya ketawa ketiwi gitu ya kan, seperti yang Atta bilang tadi, ketika dia salah dia ketawa-ketawa gitu. Ini kamu nih memang ya. Tapi alhamdulillah dengan diberikan kepercayaan sebagai ketua umum, dia membuktikan kalau dia bisa bertanggung jawab dan bisa membawa pas pranam ini jadi juara umum. Wes Zaki, gitu. Oke, dan masih ada lagi pertanyaan. Nah, sepertinya sudah ya. Ada lagi yang ingin kalian ceritakan? Mungkin ada momen-momen yang bikin kalian itu nggak terlupakan gitu ketika kalian lomba gitu. Apa boleh lah diceritakan? Apa ketika itu? Khusus lomba yang ini atau bisa ya? Boleh dari mulai latihan kah atau mungkin sebelum lomba apapun itu, silakan. Sama ini sih Bu, kakak senior. Sama kakak senior Iya, apa tuh? Karena latihan bareng mereka, kami kan latihan awal sama mereka kan sebelum jadi senior ini dilatih kan, diajak main-main terus diikutin lomba, yaitu momen-momennya sih sama Kak Agung juga. Terus pas kami udah jadi senior, ya kakak tiga-tiganya kan udah fokus belajar Bu, Iya, jadi benar-benar. nggak ada waktu lagi, minim banget waktunya untuk Oh, pulang jadi ngomongin cedek itu. begitu untuk Iya, nemenin kalian ya. iya, Bu. Ha-ha. Jadi kami harus mandiri sendiri Bu. Iya, Ternyata iya. gak enak juga Bu. Iya. Sebenarnya kayak oh gini rasa jadi senior. Oh gini gitu. ya, ternyata Iya, Bu. jadi senior itu Iya. gitu ya. Iya, jadi mereka rindu sama kakak-kakak senior ya, apalagi tiga angkatan sebelumnya ya. Iya. Tiga angkatan sebelumnya yang ikut membimbing mereka, ikut membina mereka begitulah ya, melatih mereka bareng sama Kak Agung. Sampai akhirnya mereka pun merasakan oh ternyata begini loh jadi senior itu. Dan gimana rasanya jadi senior? Mungkin kayak Enak, nggak enak? Hari pertama kami jadi senior itu rasanya oh lega, Ya. nggak ada yang marah-marah lagi. Awalnya mikirnya gitu ya, awalnya mikir alhamdulillah terlepas dari senior, alhamdulillah pikirnya gitu. Kami Setelah kalian rasakan, ternyata di sanalah sibuknya, di sanalah susahnya, di sanalah susah buat ngomongin adik-adiknya biar lebih disiplin. ngingetinnya, dan lain Di sebagainya. situ tantangan jadi senior tuh ada juga ternyata. Oke, jadi kalian baru menyadari bahwa ternyata kalian sudah kurang ajar ngomong seperti itu ya. Iya kan, udah kurang ajar sempat ngomong alhamdulillah lega, nggak ada senior lagi. Ketika kalian jadi senior, ya Allah ternyata kakak-kakak senior dulu tuh sesusah ini loh, sesulit ini loh, dan baru bisa merasakan itu tadi gitu Iya, ya. benar. Oke, nggak apa-apa ya kakak-kakak senior, maafkan mereka ya. Sekarang mereka sudah merasakan, nah lo rasain gimana rasanya kan gitu. Udah mereka rasain gimana hektiknya menjadi kakak-kakak senior ya. Dan mereka sangat merindukan momen-momen itu juga ternyata ya. Maybe bisa ketemuan lah, meet up lah kalian lagi sama kakak-kakak senior yang bareng Kak Agung juga gitu kan. Melepas rindu gitu ya. Oke, baiklah Six Fans, kita nanti bakal dengerin seperti apa Best Danton kita. Weh, dengan suaranya luar biasa ya. Sekaligus kita juga akan dengerin closing statement dari mereka juga ya. Berhubung sudah jam segini, pengen waktunya itu berlama-lama tapi apalah daya, waktunya nggak sampai ya. Nanti kita bakal balik lagi dengan suara Danton kita, Best Danton kita, dan juga closing statement dari mereka semua. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Kala petang datang menjelang, bisalah melaju terkenang, rindu hati tiada terbilang, rangkai kata lalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, dulu umatku bertahu lembah gelam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju. Oh, pilu hatiku, ingat kenangan di masa lalu. Hatiku terasa
selalu. Hatiku terasa haru, ingat kenangan dengan umatku. Umat tak ada lagi, tinggal kenangan dalam hati. Masa lalu takkan kembali, kenangan tak terulang lagi. Ku simpan di dalam hati, cerita lama sampai di sini. Ku simpan di dalam hati, cerita lama sampai di sini. Bergombal gambul, banyak tukang kibul. Bergombal gambul, negeriku amburadul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul. Bergombal gambul, banyak tukang kibul. Bergombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul. Bergombal gambul, jangan ikut ngibul. Bergombal gambul, negeriku amburadul. Ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul. Balik lagi di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Baik, Six PM seperti ini saat yang dinanti-nantikan begitu ya. Sama saya sih pribadinya. Dan juga yang lain ya. Sampai akhirnya Best Danton kita ini bisa terpilih lah begitu kan. Kita akan mendengarkan seperti apa sih suara Best Danton LTBB Putra kita ini sampai akhirnya bisa menjadi Best Danton. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Kak Agung ataupun mungkin anak-anak Paskib yang lain kalau saya kasih aba-abanya salah. Ini sekarang kan karena ini ruangnya saya, jadi ini suka-suka saya gitu ya. Oke, buat kamu Best Danton. Siap. Berdiri di tempat, gerak. Oke, silakan. Aba-abanya apa ini, Bu? Terserah, bebas apa aja. Ngarah ke kamera, ngarah ke ibu, atau ke siapa ini? Ke ibu aja boleh, ke kamera juga boleh biar pada ngeliat. Ini loh Best Dantonnya. Mana nih aba-abanya nih? Tiap panjang. Tiap panjang. 2 kali belok kanan, jalan. Asik. Terus. Nggak mau, cuma satu nggak enak banget. Lagi nggak sih? Ya mungkin apa ya? Ambil alih dulu ya. Oh boleh. Silakan Silakan. aja, ambil alih. Segera. Perhatian. Siap, oke. Pimpinan, saya beralih. Siap, gerak. Asik. Gemes deh. Oke, silakan duduk di tempat. Siap, makasih. Oke, siap. Terima kasih gitu ya.
Wow, aku gimana ya? Saya tuh selalu speechless sama anak-anak Paskib ini ya. Jadi kayak nontonin mereka juga yang di TV gitu kan, apalagi pada saat 17-an atau mungkin ada momen-momen spesial gitu di hari-hari kemerdekaan kita tuh kayak speechless gitu. Memang sekeren itu anak Paskib, dan saya melihat sendiri ketika saya sudah bergabung sama SMA 6 ini Paskibnya 06 memang best banget sih, suka banget sih. Thank you ya Kak Agung dan juga pelatih-pelatih sebelumnya juga, terima kasih banyak sudah membimbing anak-anak SMA 6 menjadi seperti ini gitu ya, melatih anak-anak SMA 6 menjadi seperti ini. Berikut juga dengan para pembina dan juga sekolah kita tercinta SMA Negeri 6 Palembang yang selalu memberikan ruang terbaik untuk Paskib 06 maupun anak-anak yang lainnya juga ya. Oke, kita sudah melihat seperti apa best danton kita. Kali ini kita akan dengarkan closing statement. Tapi sebelumnya, ternyata di live chat ada banyak yang bertanya dong. Bukan lagi, saya baru lihat ya. Kita pengen selesai, tapi masih ada beberapa pertanyaan ini. Ada Keisha Maharani yang bertanya, apa aja sih rintangan yang kalian hadapi selama kalian latihan, dan apa saja hal yang paling berkesan selama latihan? Kalau rintangan tadi sudah dijelaskan ya, banyak banget dari rintangannya, mulai dari merekanya ragu gitu untuk ikut karena dekat sama ulangan, kemudian juga untuk mendapatkan izin itu sulit, akhirnya diizinkan hanya 2 regu, meskipun ujung-ujungnya H-1 boleh diizinkan semuanya gitu kan, karena kegigihan Zaki dan juga Ibu Yati ya. Nah begitu ya kalau untuk rintangannya. Tapi kalau untuk paling berkesan selama kalian latihan, hal yang paling berkesan itu menurut kami itu yang pasti paling pertama bisa kami sebut kebersamaannya. Kebersamaannya itu yang paling berkesan ya pasti ya. Karena ya kapan lagi buat seru-seruan, walaupun latihan itu harus serius, tapi kami tuh masih lah bercanda bareng-bareng. Disitulah chemistry kami, bukan sekedar pas LTBB Bu. Jadi waktu bercanda bareng, ngobrol-ngobrol, itu chemistry-nya tumbuh. Iya, jadi mereka tuh ya seriusnya memang pada saat latihan aja. Ketika di luar dari latihan ya mereka seperti ini adanya gitu loh. Masih ketawa, masih ngakak gitu kan ya. Kayak tadi aja kan ketika saya memberikan aba-aba yang salah itu gitu, mohon maaf ya. Mereka tetap ngerasa kayak itu nggak ada bu aba-aba. Makanya saya tadi langsung minta maaf sama Kak Agung dan juga teman-teman Paskib yang lain ya, kalau saya salah aba-aba itu suka-suka saya aja lah intinya ya. Oke, jadi yang paling berkesan adalah kekompakannya itu tadi ya, kekompakannya, kebersamaannya itu. Nah, kemudian kuncinya bisa kompak itu gimana Kak? Apalagi di LTBB. Boleh Zaki? Kunci kompak di LTBB itu Bu, itu pertama itu dilatih terus sesuai chemistry dari tim itu. Terus ada dorongan juga dari seperti Zaki sama Atta tadi, yang kalau misal ada salah itu Zakinya ditegur, terus begitupun Atta ada salah, Zaki ditegur. Saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan ya, Bu. Okay. Terus jangan bermain ego Bu, karena setiap kami latihan itu Bu, pasti ada salah satu pasti yang main ego, kesel mungkin kan, karena mungkin nggak kompak-kompak. Tapi itu kalau menurut Zaki, kalau yang negur-neguran itu sebagai dorongan juga Bu. Seperti misal Atta negur Zaki kalau Zaki ini salah, terus Zaki mau buktiin kalau Zaki itu bisa Bu, gitu ya. Jadi bukan malah bikin kita jadi down ya, justru malah ini malah bikin semangat, kan itu kan perhatian dari teman kita justru malahan ya. Apalagi kan yang namanya LTBB harus kompak, ya kan. Kalau satunya salah ya otomatis yang lain juga ikut kena gitu kan. Oke, seperti itu ya kuncinya ya supaya bisa kompak apalagi di LTBB. Jangan main ego, sebenarnya, karena kalian tuh intinya kalau kerja tim itu nggak boleh ego gitu ya. Jadi benar-benar harus mikirin satu sama lain dan saling mengingatkan satu sama lain. Oke, next, kalau dalam lomba kalah itu gimana Kak perasaannya? Aduh, bagaimana? Yang pasti sedih sih Bu. Terus juga nyesek ya benar. Sedih, nyesek ya. Apalagi kali pertama kata Faris tadi ya, sempat nggak menang gitu kan. Jadi sedih banget ya ketika itu ya. Sedih gitu pasti. Ya, kan kami tuh latihan tuh bukan sekedar keras doang, emang bener keras, serius, sering gitu Bu. Tapi ketika kalah tuh jadi rasanya itu sakit banget gitu ya. Sakit banget ya. Pulang kan udah capek gitu. Iya. Ternyata nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi bedanya mungkin dengan lomba-lomba yang sebenarnya pada dasarnya sama sih. Ketika kita ikut lomba terus kalah tuh pasti sakit gitu. Sakit bedanya itu mereka sudah bener-bener ya bisa dibilang mati-matian lah ya, latihannya, waktunya terkuras gitu kan. Dan ini nih rame gitu loh per tim, sekalinya tiba-tiba diumumkan kalah tuh lemes, kayak ya ampun nggak dapat sama sekali gitu ya. Tapi itu juga bisa jadi evaluasi bagi kami. Meskipun lemes tapi itu yang menjadi evaluasi bagi mereka. Kalau mereka tidak berevaluasi pasti mereka nggak akan mungkin seperti ini sekarang. Sampai titik ini.
sampai titik ini tuh mereka sudah menjadi juara umum tuh udah luar biasa banget. Dari apa? Dari kegagalan-kegagalan sebelumnya pastinya. Itulah mereka belajar ya. Begitu ya untuk yang sudah bertanya, mau dengar kata motivasi dari kakak-kakak keren di sana dong? Boleh. Ini sekaligus kita tutup dengan closing statement dari mereka satu persatu nih ya. Mereka akan memberikan kata-kata motivasi untuk adik-adiknya atau mungkin teman-teman yang belum merasakan saat gemilang yang sama seperti yang mereka rasakan saat ini. Tapi sebelumnya, harapan kalian dulu nih sebelum akhirnya ke motivasi, harapan kalian dulu apa ke depannya setelah ini, setelah pencapaian yang luar biasa ini? Zaki? Harapan Zaki Bu untuk kedepannya sampai saat kedepannya pokoknya itu harapan Zaki, semoga Paskibra SMA 6 itu makin maju Bu. Amin ya Allah, amin. Pokoknya pialanya harus terus menambah. Amin. Pokoknya kami harus targetin juara umum itu pokoknya harus dapat Bu. Harus ya, harus Bu. ya. Oke, baik. Terus untuk adik-adiknya itu semangat karena usaha kalian tuh belum mulai, baru mau mulai sekarang. Baru awal loh ini. Baru mau gitu awal. ya. Kalau bisa terusin, kalau bisa lebihin lah dari kakak-kakaknya Bu, biar Kalau makin bisa maju, lebih makin maju. Oke, semangat ya kakak-kakak. Iya, Ya, udah jadi kakak senior kan soalnya. Itu dari Zaki. Kalau dari Faris gimana, Riz? Kalau Faris sendiri sih harapannya karena sekarang kan Paskib SMA 6 kan sudah sampai titik ini. Harapan Faris kan kalau misalnya kata Kak Agung itu mempertahankan sesuatu itu lebih susah daripada mencapai sesuatu. Iya, benar. Harapan Faris itu adalah Paskib SMA 6 ini sampai ke depan nanti itu masih bisa tetap mempertahankan semua prestasi-prestasi yang sudah didapat. Misal kalau misalnya sekarang kita Juara umum. Next time kita piala bergilir kita datang. Amin ya Allah, amin. Oke, harapannya itu ya. Benar sih, yang namanya mempertahankan itu lebih sulit daripada untuk mendapatkan ya, benar. Ya, kalian setidaknya bisa mempertahankan itu juga luar biasa sekali sih. Kalau bisa piala bergilir kata Faris. Oke, motivasinya sekaligus tadi kan si Zaki udah ya untuk adik-adik. Motivasi Untuk adik-adik. Kata-kata motivasi untuk adik-adiknya lah gitu. apa ya? Kalau kata Faris sih semangat aja. Semangat aja. Itu yang paling penting soalnya Bu. Faris kan pernah ngerasain kalau misalnya kalah lomba pertama kali itu kayak, aduh kapan sih menangnya? Bikinlah kata-kata kapan sih menangnya itu jadi cambuk kayak, udah mungkin kalah terus. Dibalik gitu Dibalik. ya. Oke. Jadi mainkan mindsetnya kamu kalau kata Kak Faris ya. Mainkan mindset kamu, jangan mikir kayak ya kalah terus. Tapi kapan sih menangnya tuh jadi ya masa kalah terus harus menang, nah gitu kan ya, jadi kebalikannya harus menang, mindsetnya harus dibalik, jadi positive vibes, begitulah intinya ya. Oke, itu dari Kak Faris. Kalau dari Kak Ata? Kalau dari Ata nggak jauh-jauh Ibu. Kalau untuk harapan itu yang pasti lebih dari kami, jangan sampai apa yang udah kami pertahanin dari zamannya Pak Radit yang udah bangun pas Pranam itu bareng-bareng sama angkatannya itu, bisa jadiin kami nih yang titik sekarang yang bisa dapetin juara umum. Jangan sampai hal itu tuh nggak bisa dipertahanin, dan kalau bisa lebih ditingkatkan ya. Oke. Kayak kata Faris tadi, piala bergilir harus datang. Amin. Sampai ke piala bergilir kalau bisa ya. Tapi kalaupun tidak, setidaknya pertahankan prestasi yang sekarang ya. Jangan justru malah menurun ya. Kalau bisa sering-sering ke podcast ini. Iya dong. Diundang lagi dengan orang-orang yang berbeda gitu ya. Karena memang hadiahnya sudah berbeda lagi gitu kan. Oke. Dan motivasi untuk adik. Kalau untuk motivasi ya, kalian jadikan sebuah titik kegagalan itu adalah hasil yang harus kalian evaluasi untuk keberhasilan selanjutnya. Jangan pantang menyerah dan lihat cahaya di depan, itu adalah keberhasilan. Masya Allah, Kakak Ata luar biasa. Lihat cahaya ke depan, itu adalah keberhasilan ya, benar banget. Jangan pantang menyerah. Sekalinya kamu gagal, coba lagi. Jangan bilang, udahlah bukan passion aku. Ada tuh orang yang kayak gitu tuh. Mau ikut lomba juga sekalinya ikut lomba kalah, udah nggak mau lagi ikut lomba. Aduh, baru awal bestie ya, itu belum apa-apa, baru awal. Mereka sudah berapa kali gagal sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan juara umum tuh. Luar biasa, the best sekali. Dan terakhir, akhirnya si Aura malah nutup yang terakhir ya. Menutup. Iya, gimana Aura? Harapan ke depannya dari Aura sendiri untuk Paskib 06. Muka kamu nggak kelihatan, cantiknya kelewatan, asik. Gimana, Ra? Untuk kedepannya sih semangat terus dan semoga bisa bawa piala yang banyak lagi. Piala yang lebih banyak lagi ya. Terus yang penting percaya diri aja. Iya. Apa lagi? Buat pandangan guru itu Bagus. Iya, kami benar. itu siswa yang berprestasi walaupun bukan di akademik tapi yang bisa di non
Dan akademiknya tetap berprestasi gitu ya. Kemudian motivasi untuk adik-adiknya. Untuk adik-adiknya semangat aja buat ngejalanin paskib ini yang lumayan keras. Keras. Keras sekali ya. Terus kalau misal mereka tuh kami nih yang marahin, itu tanda kami sayang. Mereka tuh bisa juara. Itu ya adik-adik di notis ya, adik-adik kelas 10 sekarang yang sudah ikut gabung bareng sama Pas Pranam ini ya. Kakak-kakaknya itu kalaupun marah itu demi kebaikan kalian. Itu karena sayang sama kalian, bukan karena mereka jahat atau mereka nakal, enggak ya. Tapi karena sayang sama kalian demi kebaikannya kalian supaya kalian bisa maju seperti mereka gitu ya. Oke, thank you Kak Aura. Makasih Aura, Atta, Faris dan juga Zaki dengan semua cerita kalian yang luar biasa ini ya, pengalaman yang luar biasa ya, pastinya jadikan pengalaman itu sebagai suatu hal yang bisa membuat kalian semakin naik lagi nantinya ya. Begitu juga untuk teman-teman semua yang saat ini sedang menonton kami, baik itu di live YouTube channel kita atau dimanapun lagi dengerin kita juga dari live streaming kita juga ya. Terima kasih banyak untuk semua pertanyaan-pertanyaan juga, terima kasih banyak. Ini adalah idola kalian dan idola ini bakalan nanti ngalir ke adik-adiknya juga, semoga amin ya. Amin. Dan doa kita bersama, sehat-sehat terus Kak Agung, sehat-sehat terus Bu Yati ya sebagai pembina dan juga pelatih. Dan untuk Pas Pranam semakin maju dan juga jaya membawa prestasi yang luar biasa gemilang lagi untuk SMA Negeri 6 Palembang. Boleh tepuk tangan dong. Oke, sekali lagi thank you ya. Boleh dadah-dadah untuk semuanya. Bye. Dan sampai di sini talk show ruang kita, ruangnya para juara. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Bye bye. Dari Sabang hingga Merauke, Nusantara begitu mempesona. Gunung-gunung menjulang tinggi, laut biru begitu memuncak. Hutan hijau asri menjadi rumah bagi beragam satwa. Indonesia surga dunia, anugerah yang tak terkira.